Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada rekan-rekan guru SMP Negeri 2 Bumuni yang sudah meluangkan waktu menghadiri kegiatan presentasi saya di dalam tugas saya sebagai peserta diseminasi PKG PJOK, yang mana insya Allah sudah saya ikuti selama kurang lebih 2,5 bulan yang lalu, dan pada akhir nanti bulan November insya Allah kita selesai. Dan sebagai penugasan seperti biasa kita membuat semacam video pembelajaran, dan pas beneran ada kegiatan siang hari ini saya istilahnya di deadline. Mungkin secara tidak langsung karena saya melihat kiblat saya itu Pak Sahana, walaupun bagaimana sering kontak atau jam sama saya, Pak, besok saya mau presentasi. Aduh, saya sudah banyak tugas ini, pokoknya saya pengen seperti Pak Sahana. Sampai tadi malam saya cerita sedikit, tadi malam tak sempatkan buat bahan untuk presentasi ini, dan selesai jam kurang lebih 12. Dan saya berharap dari pembuatan rancangan tindak lanjut yang akan saya sampaikan nanti tidak begitu mengecewakan, karena memang secara IT saya kurang tidak seperti Mas Hana ataupun Mas Alabudin. Untuk kesempatan kali ini saya seperti teman yang lain ditugasi oleh fasilitator untuk membuat semacam video pembelajaran, di mana di sini saya kasih judul rancangan tindak lanjut permainan bulu tangkis pertandingan kelas meeting, yang mana tadi sudah disampaikan oleh Kak Sahana. Kalau istilah di pelatihan itu namanya Kak atau Bapak atau Mas tidak terpakai, pakainya Kak saja. Kak Sahana itu tadi sudah secara panjang lebar menyampaikan bahwa di dalam penerapan belajar ini ada semacam model pembelajaran proyek, yang mana di dalam bahasa Inggrisnya itu Sport Education Model atau SEM ya. Nah, ini seperti yang sudah disampaikan bahwa nanti karena kurikulum Merdeka atau Kumer ini menekankan adanya pembelajaran berpusat pada siswa atau pembelajaran diferensial, ini otomatis sebagai objek ya pembelajaran adalah siswa, di mana siswa berperan aktif dan guru hanya sebagai fasilitator. Dalam kegiatan pembelajaran tindak lanjut yang berbasis proyek ini, saya mencoba mengambil satu permainan bola kecil. Kalau tadi Kak Sahana ambil permainan bola besar. Ini karena banyakkan dari teman-teman yang paling muda yang dikuasai, dan yang kemarin saya itu istilahnya nyambungnya pada waktu pembuatan rancangan SEM yang dulu, jadi tidak terputus. Pada saat pertama pembuatan RPP atau modul ajar, saya pernah buat permainan bola besar, bola basket. Tapi setelah itu saya ganti, saya buat permainan bola kecil, yaitu permainan bulu tangkis. Untuk slide berikutnya, di sini saya mempunyai alasan buat latar belakang dari pembelajaran ini. Latar belakang pembelajaran proyek pertandingan bulu tangkis antar kelas atau kelas meeting ini, yaitu bahwa pembelajaran proyek pertandingan antar kelas adalah mencakup beberapa aspek yang berkaitan dengan tujuan pendidikan, pengembangan keterampilan atau psikomotor siswa dengan nilai-nilai yang diinginkan pada kegiatan pertandingan tersebut, peningkatan kerjasama, komunikasi, mengembangkan prestasi dan motivasi, serta meningkatkan semangat kebersamaan dan persatuan. Dengan adanya pertandingan antar kelas atau kelas meeting diharapkan dapat memberikan pengalaman yang berharga bagi siswa. Jadi intinya seperti juga disampaikan oleh Kak Sahana tadi, di sini
kita tanamkan karakter, adanya kerjasama, adanya saling kepedulian, dan nanti di dalam pelaksanaan kegiatan pertandingan antar kelas meeting ini, anak-anak diberi tugas sebagai panitia, sebagai pemain, sebagai supporter maupun sebagai penggembira. Dalam artian di sini penggembira ya pokoknya yang tidak ikut siap di situ, di shooting dan sebagainya. Berikutnya, tujuan daripada program pertandingan bulu tangkis antar kelas atau kelas meeting ini, yang pertama, satu, mengembangkan keterampilan fisik, yang dua, meningkatkan kesehatan badan fisik, tiga, membangun karakter dan sportivitas, yang empat, meningkatkan kerjasama tim, yang lima, mengembangkan kemampuan sosial dan kepemimpinan, 6. Meningkatkan motivasi belajar dan prestasi, 7. Mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan 8. Menciptakan lingkungan yang positif dan penuh semangat. Secara keseluruhan, tujuan program ini adalah memberikan pengalaman yang menyeluruh dalam aspek fisik, sosial, dan psikologis, sekaligus mendorong mereka berkembang secara holistik baik dalam olahraga maupun dalam kehidupan sehari-hari. Slide berikutnya, capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Bahwa dengan adanya pertandingan kelas meeting antar kelas ini, anak diperkenalkan adanya aktivitas untuk membantu siswa terlibat aktif dalam pertandingan tersebut, entah sebagai pemain, entah sebagai wasit, sebagai juri, ataupun sebagai supporter. Dan eksplorasi aktivitas siswa mencari informasi terkait pertandingan antar kelas atau topik lewat ya media sosial, dalam artian di sini HP ataupun mau browsing atau download dari cara-cara bertanding sebagai panitia dan sebagai wasit. Kemudian proyeknya, aktivitas siswa merancang dan membuat produk sebagai hasil belajar. Diharapkan dengan kegiatan pembelajaran ini, siswa bisa merancang dan membuat produk sebagai hasil belajar dari pengalaman sebagai panitia. Lanjut, struktur program dan mitra. Program yang dibuat merupakan kokurikuler, menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapat melalui permainan bulu tangkis. Murid yang terlibat kelas 9A sampai 9D, sedangkan 9E dan 9H dan seterusnya itu tidak saya libatkan karena memang keterbatasan tempat dan lapangan dan waktu. Kemudian guru PJOK, wali kelas, murid yang terkait dengan kegiatan SEM dilibatkan sebagai mitra dan koordinator. Dan yang terpenting di sini, seperti yang sudah mulai saya istilahnya menjadikan slogan ataupun menjadi semangat saya di sini, sudah terbentuk komunitas belajar sekolah SMP Negeri 2 Dumuni yang bernama DASI. Berdasi itu berdaya, berkarya, dan berprestasi sebagai fasilitator. Ini penciptanya dari istilah berdasi ini Kak Sahana ini. Sangat tepat sekali saya katakan berdasi. Walaupun kita olahraga tidak pernah berdasi, senangnya pakai kaos, tapi kalau Pak Sahana pasti punya yang berdasi itu, kaos yang pramuka, yang nyamari gitu. Kalau kaos tapi seperti pakai pakaian itu yang bentuk gambaran seragam pramuka ini. Nah ini ternyata alhamdulillah dari berempat kita sudah sepakat, kita punya komunitas yang namanya komunitas berdasi kalau olahraga. Nah ya kan kalau mau terlibat tetap memakai berdasi, saya setuju ini tidak usah dirubah untuk menjadi slogan kita. Kan KPS yang lain juga ada nih, untuk materi pelajaran yang lain ada kan, komunitas belajar sekolah pasti ada insya Allah. Kemudian kapasitas yang dimiliki di sekolah, memiliki sekolah yaitu guru tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Murid yang berjumlah 126 anak dari keempat kelas 9A sampai 9D, mempunyai peran masing-masing,
mempunyai bakat dan menjadi panitia, peserta, wasit, ofisial, penonton, ya. Kemudian sekolah memiliki juga halaman yang cukup luas, tapi sayangnya untuk khusus lapangan bulu tangkis kita belum punya. Terpaksanya nanti kalau pas praktek dalam artian pembuatan video lomba antar kelas ini, saya buat dengan terpaksa tempat kita yang sering untuk buat kegiatan apel itu tak buat lapangan mini bulu tangkis. Menghadapnya berarti menghadap barat dan timur. Jadi yang ideal menghadapnya utara selatan supaya tidak silau, ya. Kemudian sebagai sarana penunjang juga ada istilahnya internet, ya, ataupun alat-alat elektronik, ya, untuk kegiatan pembelajarannya. Next, untuk rencana evaluasi, yang pertama, evaluasi menyeluruh dilakukan setelah kegiatan pertandingan bulu tangkis antar kelas selesai dan ada umpan balik dari siswa berupa kuesioner atau wawancara. Yang kedua, mendokumentasikan semua kegiatan pertandingan bulu tangkis antar kelas mulai HP dan membuat video proses selama pertandingan berlangsung. Yang ketiga, mencatat hasil pengamatan tentang jalannya pertandingan antar kelas. Itu rencana evaluasi yang akan saya laksanakan nanti. Kemudian kemungkinan tantangan seperti yang pernah disampaikan tadi oleh Kak Sahana bahwa kita belum bisa atau belum punya lapangan atau satras yang memadai secara indoor. Kalau lapangan bulu tangkis ya idealnya di indoor. Kalau di outdoor kan gambarnya pasti angin, panas dan sebagainya. Nah, yang pertama di sini tantangannya adalah cuaca yang terik, panas sehingga mengganggu kegiatan pertandingan antar kelas atau musim penghujan sehingga lapangan pertandingan tidak bisa dipergunakan karena lapangannya di luar gedung atau outdoor. Tantangan yang kedua, kegiatan sekolah yang berbarengan atau bersamaan sehingga terjadi bentrok waktu maupun tempat yang digunakan. Persis apa yang disampaikan oleh Kak Sana betul. Alasan yang saya buat juga sama. Bukan berarti saya nyontek hasilnya. Nah, kalau dilarang sering podo nek pas kegiatan IPK yang sering podo wewe. Dari aku turun-turun aku sering tidak jadi satu kelompok yang makanya tidak kelompok, tapi kalau dilarang bisa puas gitu alasannya pas. C. Evaluasi dan umpan balik yang diberikan yaitu evaluasi yang efektif, umpan balik yang konstruktif kepada peserta didik. Nah, caranya bagaimana ya, kita kalau ada anak yang melakukan satu kesalahan apapun kita tidak usah menghadik, memarahi dan sebagainya, tapi diberi dorongan bahwa sebenarnya kamu bisa, ya, dan mampu. Itu menurut saya. Kemudian lanjutnya untuk timeline, kalau tadi batas waktu saya sebutkan bahwa untuk pelaksanaan pertandingan antar kelas atau kelas meeting ini biasa saya ambil waktunya pada waktu kegiatan setelah SAS atau sumatif akhir semester untuk mengisi waktu. Ada juga yang sementara untuk remedi ataupun apa, mungkin insya Allah tak sempatkan waktu untuk ambil waktu beberapa hari untuk perkiraannya pada pertengahan bulan Desember, atau mungkin kalau tidak mungkin misalnya pada waktu jam pelajaran PJOK. Itu yang mungkin dapat saya sampaikan. Seperti pantun akan saya sampaikan, ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan punya manfaat. Tidak ada sesi untuk tanya jawab. Saya sudah gembrobios karena saya pikirannya pingin podo Pak Sahana loh. Materi sak nono lah ya juga dimanapun saya ambil, dan moga-moga ini ngeling atau pas dengan apa yang ingin diharapkan oleh fasilitator. Terima kasih sekali untuk teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama itu aku. Gembrobios terbiasa yakin. Betul kok, dokumentasi tuh. Pas dari luas biar terus. Ya, dengan kontainer